olinya ngalir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Dwi Laksono. Oke, teman-teman, kali ini ada satu unit motor Supra X lama ya. Tapi sebelum saya menjelaskan di pembahasan kali ini, tolong teman-teman like, comment, and subscribe dulu agar saya lebih semangat lagi ya untuk membuat konten-konten dalam bidang seputar otomotif ya teman-teman. Nah, di sini tuh kendala motor ini tuh dia kalau panas, sudah panas itu mesin bunyi ya, bunyi ngelitik ya. Jadi kalau misalkan adem, mesin adem, dia nggak bunyi ngelitik. Tapi kalau misalkan udah panas, dia ngelitik. Padahal noken as baru, terus temlar baru, keteng baru, intinya dalamannya juga baru gitu kan. Ini katanya udah diberesin semua gitu. Nah cuman kalau misalkan panas dia itu ngelitik. Di sini itu ada beberapa sebab ngelitik di bagian mesin panas itu ya teman-teman. Nah biasanya saya cek di bagian aliran oli ini. Nah ditutup klep ini ya teman-teman, ditutup klep ini, kita sambil buka aja ya teman-teman, kita sambil buka aja. Nah di sini saya nyalain dulu ya, suara mesinnya nyalain dulu. Ini posisinya mesin dingin nih, ini mesin dingin nih, tapi dia kalau panas itu pasti ngelitik, bunyi pasti ngelitik. Ini mesin dingin nih, jadi suaranya adem, pastinya adem. Nah kan suaranya adem ya, suaranya adem, ini suaranya adem ya teman-teman, bisa denger ya suara mesinnya. Oke. Tapi dia kalau udah panas, udah panas, mesin panas itu ngelitik ya. Jadi suaranya itu dari blok atas gitu, dari pelatuk gitu. Nah biasanya saya itu mengecek di bagian tutup ini ya, tutup klepnya ya. Kita coba dicek dulu ya, dibuka dulu. Kita cara ngeceknya, buka dulu aja si tutup klepnya. Nah dan kita nyalain si kontaknya motornya ini, kita nyalain. Nah di sini tuh apa, aliran oli yang harusnya kan ini keluar oli, jadi nyemprot gitu. Di sini tuh nggak deras. Tuh teman-teman bisa lihat ya, jadi nggak ada bekas. Meskipun digeber juga dia nggak mau keluar tuh, si olinya itu tuh nggak mau keluar. Di sini saya akan coba membuka si pompa oli ini. Jadi pompa olinya itu gimana gitu kan, kita cek dulu aja pompa olinya. Kalau misalkan rusak ya tetap kita ganti ya. Kita cek di pompa olinya ya teman-teman. Oke, kita bongkar ya teman-teman, bongkar. Nah oke, di sini mesin udah saya bongkar ya teman-teman. Kita bongkar di pompa olinya ya. Kita langsung bongkar aja karena biar durasinya nggak terlalu panjang, makanya saya skip bongkarannya. Ini mesin udah saya bongkar dan tinggal ngebongkar si pompa olinya aja ya teman-teman. Kita bongkar pompa olinya, coba kita cek pompa olinya masih bagus atau enggak gitu ya.
Oke teman-teman, bisa teman-teman lihat ya. Ini si cangkolan apa pompa oli, dia udah gerang tuh. Jadi udah kena gesekan gitu ya. Nah, mungkin ntar saya ganti aja ini pompa olinya nih, biar lebih lancar lagi ya. Ini udah penyok tuh. Oke, saya ganti aja ya pompa olinya dengan yang baru. Ini pompa oli yang baru ya, saya mau ganti pompa olinya. Ntar coba setelah mengganti pompa oli, sirkulasi oli yang ke head, yang kepala silinder, muncratnya banyak atau enggak ya, kita coba dulu aja ya. Biasanya sih saya langsung jos ya. Coba kita ini ya, kita pasang dulu aja. Jangan lupa dikasih perpaknya ya, biar nggak bocor, sedotannya juga biar mantap. Perpak olinya dan bersihin dulu nih. Oh. Oke, ini udah terpasang pompa olinya, pompa oli baru, dan yang bekas kita buang ya. Dan kita langsung pasang lagi, pasang kembali ya si dalemannya semuanya.
Oke, udah. Dan kita tes ya teman-teman. Apakah oli mengalir dengan deras di sininya ya? Apa atau enggak gitu kan? Intinya kalau misalkan oli ini mengalir dengan deras, otomatis pompa oli berjalan dengan bagus ya teman-teman. Tapi kalau misalkan si olinya nggak mengalir dengan deras, jadi kita bongkar di bagian head ya, apa blok blok tengah, blok head kita bongkar semua. Nah, kita cari tahu lagi di mana letak penyebabnya agar oli bisa kecil gitu ya. Jadi bisa jadi tersumbat ataupun apa, kita cari aja. Nah, di sini kita cek dulu ya teman-teman. Kita nyalain motornya. Nah, kita pasang dulu selahannya. Cek dulu. Kita coba geber. Nah, kita coba buka di bagian baut bawah ya. Oli kelihatan ngalir enggak? Kita buka baut ini nih. Oke, di sini di aliran baut di sini ya teman-teman. Ini ngalir ya. Nah, baut ini tuh ada olinya, kelihatan nggak teman-teman? Tuh olinya ngalir ya. Bisa teman-teman lihat kan? Otomatis si si pompa oli berjalan dengan lancar ya teman-teman. Pompa oli berjalan dengan lancar karena bautnya tuh dari sini. Jadi kita bisa lihat dari sini juga teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, ini oli semua nih. Nah, jadi kita bisa lihat dari baut tusuk sate ini di sini ya. Kita coba lepas murnya, kita lepas. Apakah oli ini mengalir dari sini gitu kan? Nah, ini bagus tuh teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat kan si olinya itu tumpah gitu kan? Nah, ini dari sini teman-teman tuh. Dia berarti bagus. Oke, kita matiin dulu ya. Dia berarti bagus teman-teman ya. Jadi pompa olinya udah berjalan dengan sempurna, dengan lancar. Nah, kita tinggal lihat yang ngelitiknya aja, apakah masih ngelitik ataupun enggak ya teman-teman. Nah, kita pasang dulu aja ini mesin udah panas nih.
Nih dipegang juga udah panas ini, dipegang udah panas ya. Cuman kita coba pasang di knalpotnya, suaranya ngelitik ataupun enggak gitu. Nah kalau misalkan masih ngelitik gitu ya, kalau misalkan masih ngelitik teman-teman, jadi teman-teman ntar bisa dibuka di blockheadnya ya, di blockheadnya pasti ada masalah di sekitar blockheadnya, entah itu klep bos klep kendor bisa jadi, terus entah setelan apa stemlar kendor bisa jadi. Nah kita cek, nah di sini kebetulan di sini di motor ini itu setelan temlar udah pas semua ya, udah kencang semua, tapi dia masih ngeletek. Kalau misalkan panas dia ngeletek, tapi kalau misalkan dingin enggak, suara ngeletek itu enggak ada. Nah di sini ini mesin udah panas nih, ini udah panas ya, dipegang sama saya juga udah panas karena tadi disalahin digedar-gedar juga, harusnya itu dia ngeletek. Coba kita pasang knalpotnya ya agar lebih jelas suaranya. Coba kita pasang knalpotnya.
Oke, ini udah terpasang knalpotnya ya teman-teman, kita langsung nyalain aja. Ini posisinya lagi nyala ya teman-teman. Biarin biar teman-teman lihat ya. Klepnya juga masih kelihatan ya, dia gerak, otomatis motor nyala. Dan ini udah panas nih, coba kita tunggu aja biar panas ya, barangkali teman-teman penasaran. Soalnya saya nggak punya termometer yang buat suhu panas ya teman-teman, jadi kita manual aja gitu. Yang penting di sini itu jelas lah, intinya jelas. Dan di sini kita bikin video real ya teman-teman, jadi nggak ada dalam dibuat-buat, itu nggak ada. Intinya kayak gini lah, segini adanya gitu. Teman-teman bisa lihat ya, si oli udah ini nih, udah manjat tuh. Di tangan saya juga udah, nih saya lap ya, ini saya lap nih. Saya lap. Nah, bersihkan ya teman-teman. Ntar saya benerin mikrofon dulu. Nggak ada oli ya teman-teman, nggak ada oli. Ya, olinya muncrat-muncrat udah mulai. Tuh. Ya, teman-teman. Oke, intinya kayak gitu aja ya teman-teman. Jadi permasalahannya itu ada di pompa oli ya teman-teman. Pompa olinya emang udah aus ya, jadi dia nggak bisa mengeluarin oli di dalam saluran oli yang ke depan ya teman-teman. Jadi pas mesin panas, otomatis dia ngelitik karena telatnya oli ya, karena kekurangan oli ya teman-teman. Jadi si blockhead itu butuh pelumas untuk melumasi yang part yang di dalam gitu, bangsanya noken as, terus watu, semuanya dilumasi dengan oli ya teman-teman. Kalau misalkan olinya kurang, otomatis dia akan ngicrik. Nah, otomatis dia akan kemakan gitu. Nah, lama kelamaan dia akan aus, noken as akan aus, terus pelatuk akan aus, dan semuanya aus. Nah, kayak gitu teman-teman, karena dia nggak dilumasi dengan oli gitu. Makanya oli itu sangatlah penting teman-teman. Oli itu sangatlah penting, dan pompa oli juga sangat-sangat penting, karena untuk oli itu untuk melumasi part yang ada di dalam motor. Oke, gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.